Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basis data. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Endang Sirait. Saya dari jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk teman-teman sekalian, pasti kita jarang mendengarkan basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basis data. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Nah, definisi dari basis data ini adalah kumpulan data yang terorganisir secara logika dikelola menggunakan metode tertentu yang menjamin konsistensi data. Berikutnya ada komponen basis data. Yang pertama, data. Data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai bersama-sama. Dan yang kedua itu adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Nah, yang ketiga adalah software. Software adalah perangkat lunak perantara pemakai dengan data fisik. Dan yang keempat adalah user, pemakai sistem. Ini adalah komponen basis data. Dan yang selanjutnya adalah tujuan basis data. Nah, di sini ada tujuan basis data. Yang pertama adalah mencegah data redundancy dan inkonsistensi. Dan yang kedua adalah mempermudah dalam melakukan akses terhadap data. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan data isolation. Dan yang keempat, mencegah concrete access anomaly. Dan yang kelima, mempertimbangkan masalah keamanan data. Dan yang keenam, yaitu mempertimbangkan masalah integritas. Ini adalah tujuan dari basis data. Dan yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari basis data. Nah, adapun keuntungan dari basis data yaitu mengurangi redundansi, menghindarkan dari inkonsistensi, terpeliharanya integritas data, data dapat dipakai bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi dan juga jaminan security dan menyeimbangkan kebutuhan. Ini adalah keuntungan dari basis data, sedangkan kerugian dari basis data adalah mahal, kompleks, dan prosedur backup dan recovery sulit. Nah, selanjutnya ada lingkungan basis data. Lingkungan basis data ini sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Dan pengguna juga memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti menggali data, memodifikasi data, dan membuat data. Nah, yang selanjutnya adalah pengguna tidak memiliki hak untuk mengakses data baik secara fisik maupun logistik. Nah, di sini adalah tujuan utama dari sistem basis data yaitu menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Ini adalah lingkungan basis data. Dan selanjutnya ada arsitektur basis data, di mana arsitektur basis data ini terdapat 3 tingkatan level dalam basis data. Yang pertama ada level eksternal, yang kedua level konseptual, dan yang ketiga ada level internal. Nah, level eksternal itu sendiri merujuk pada tampilan atau pandangan dari luar terhadap suatu sistem atau entitas. Level eksternal ini mengacu pada cara pengguna atau aplikasi melihat data. Dan yang kedua ini adalah level konseptual. Level konseptual adalah representasi abstrak dari keseluruhan struktur atau model data suatu sistem. Level konseptual ini berfokus pada elemen-elemen dan hubungan antara mereka tanpa memperhatikan detail implementasi fisik atau teknis. Yang terakhir adalah level internal. Level internal itu sendiri merujuk pada bagaimana data disimpan dan diorganisir di dalam sistem secara fisik. Nah,
Ketiga level ini sering digunakan untuk memahami dan merancang sistem informasi dan basis data dengan cara yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Yang selanjutnya ada data independence. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada DBA, dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Dan yang kedua ada pabrik, agen peralatan, software pengelolaan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Dan yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Dan yang keempat, ada memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Ini adalah data dari independence. Dan selanjutnya ada data independence dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada physical data independence dan logical data independence. Nah, yang selanjutnya ada DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yaitu DBMS, Database Management System. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah ada komponen DBMS. Yang pertama itu adalah File Manager, yang mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Dan yang kedua ada Database Manager yang menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Dan yang ketiga ada query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Dan yang keempat ada DMLP compiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Dan yang kelima ada DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Ini adalah komponen DBMS. Dan selanjutnya ada juga nih fungsi dari DBMS, yaitu pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Dan yang kedua itu ada konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Dan yang keempat itu ada keamanan dan integritas data. Dan kelima, menyediakan data dictionary. Ini adalah fungsi dari DBMS. Yang selanjutnya ada juga nih bahasa yang digunakan DBMS. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sub-language, yang data definition language atau DDL, data manipulation language atau DML. Prosedur DML non-procedural. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam DBMS. Nah, selanjutnya ada juga arsitektur DBMS multi-user, yaitu teleprocessing, file server, dan client server.
Teleprocessing yaitu arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Nah, yang sedangkan file server yaitu proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS yang meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tapi tetap meminta file dan file server jika diperlukan. Dan ada juga client server. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemprosesor client yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Nah, selanjutnya ada data dictionary. Data dictionary ini adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database yang berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS, nama-nama item data yang ada dalam database, dan jenis dan ukuran item data, batasan untuk masing-masing item database. Ini adalah data dictionary. Yang selanjutnya ada model data, yaitu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Ada juga beberapa jenis model data. Yang pertama itu model data file datar, model data hierarki, model data jaringan, model data relasional, model data keterhubungan entitas, dan juga model data berorientasi objek. Nah, kita akan membahas satu persatu dari jenis model data tersebut. Nah, yang pertama adalah model data file datar, dan di mana data file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file teks. Data file ini informasi pada suatu file disimpan sebagai files dengan filesnya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Seperti contoh tersebut dapat kita lihat model data file dengan panjang files konstan. Nah, yang kedua ada model data hierarki. Kelebihan basis data hierarki dibandingkan flat file itu data dapat dengan cepat dilakukan retrieve dan integritas data mudah dilakukan pengaturannya. Dan ada juga kelemahan dari basis data hierarki dibandingkan flat file, yaitu pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data dan terjadi redundansi data. Dan ini adalah contoh hierarki model data. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, model data jaringan. Itu kelebihan dari model data jaringan. Yang pertama, data lebih cepat diakses. User dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Dan ada juga kelemahan dari basis data jaringan, yaitu struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Nah, yang kedua itu perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data, dan juga user harus memahami struktur basis data. Ini adalah contoh dari model data jaringan. Dan yang keempat ada model data relasional. Kelebihan dari basis data relasional ini, data sangat cepat diakses. Struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Dan data dipresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan dan mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data.
Adapun kelemahan dari basis data relasional yaitu kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan join. Untuk melakukan retrieve data, user harus familiar dengan relasi antar tabel dan user harus belajar dengan SQL. Ini adalah definisi dari model data relasional. Dan ini adalah sebuah contoh dari model data relasional. Dan yang selanjutnya ada model data keterhubungan entitas. Model data keterhubungan entitas ini menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Relasi antar objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol. Relasi antara objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Nah, keterangan dari simbol ARG yang dimana yang pertama menunjukkan objek dasar entitas, dan yang kedua menunjukkan relasi, yang ketiga menunjukkan atribut dari objek dasar entitas, dan yang keempat adalah menunjukkan adanya relasi link. Ini adalah model data keterhubungan entitas. Dan ini adalah sebuah contoh dari model data ARD. Yang selanjutnya ada model data berorientasi objek. Kelebihan dari basis data berorientasi objek yaitu programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi untuk mengkombinasikan konsep berorientasi dengan strategi basis data rasional. Dan objek dapat dilakukan sifat pelarisan dari objek yang lain, dan juga secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Dan model data berorientasi lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Dan juga ada kelemahan dari basis data berorientasi objek yaitu user harus memahami konsep berorientasi karena basis data berorientasi tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Ini adalah model data berorientasi objek, dan ini adalah contoh dari model data berorientasi tersebut. Nah, itu sedikit dari penjelasan tentang basis data. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Sekian penjelasan dari saya Endang Sirait. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.